فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Bila kita cermati ya tanggapan dan anggapan masyarakat terhadap sebuah sekolah, ada sebuah istilah yang kita kenal di kalangan masyarakat, sekolah pelarian. Apa pula sekolah pelarian ini? Dan bagaimana kita menyikapi sekolah pelarian ini? Setiap orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk kesuksesan anak di masa depan. Oleh sebab itu, orang tua tidak akan sembarangan dalam memilih sekolah untuk anaknya. Biaya yang mahal belum tentu menentukan kualitas sekolah. Di masa sekarang ini, dalam memilih sekolah tidak hanya sekedar fasilitas sekolah untuk anaknya saja. Sekolah yang tepat akan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan dan kecerdasan anak. Sering kita temukan di tengah masyarakat istilah sekolah pelarian. Biasanya istilah ini menyasar sekolah-sekolah swasta. Namun, benarkah semua sekolah swasta itu pelarian? Apakah tidak ada sekolah swasta yang berkualitas? Mari kita ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Al-Malikul Haqqul Mubin, yang memberikan kita iman dan keyakinan. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada pemimpin kami Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dan begitu pula kepada keluarganya yang baik, kepada para sahabat pilihannya, dan yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan hingga hari kiamat. Memberikan pendidikan kepada anak adalah suatu kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan. Ini berdasarkan nas-nas secara umum dari Al-Quran dan As-Sunnah yang suci ataupun secara naluri insania yang sudah seharusnya peduli akan hal tersebut. Namun perlu diingat bahwa memberikan pendidikan untuk anak adalah bagaikan menorehkan tinta di atas lembaran kosong. Kalau kita menorehkannya dengan tinta berkualitas jelek dengan alasan-alasan, maka jangan harap akan mendapatkan hasil yang baik. Lain halnya jika kita menorehkan dengan tinta emas dan dengan penuh kecermatan serta kehati-hatian. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam memilih sekolah anak, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan orang tua. Selain masalah biaya, letak sekolah, juga kemampuan anak harus menjadi hal yang dipertimbangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Qu anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Ayat yang mulia ini tatkala kita mendengar kajian-kajian para da'i, kita mendengar kajian-kajian para muballigh, para ustadz, ayat yang mulia ini dijadikan dalil oleh para pendidik, para guru, di mana kewajiban seorang guru, kewajiban seorang bapak, seorang ibu untuk menyelamatkan keluarganya. Menyelamatkan keluarganya dari apa saja jalan yang akan mengantarkan mereka masuk ke dalam api neraka. Ini merupakan kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu, pelihara diri kalian, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka.
menjaga diri kita pribadi, menjaga keluarga kita dari apa yang bisa mengantarkan mereka masuk api neraka. Para ulama tafsir di dalam memahami ayat yang mulia ini, di antaranya tak kala kita melihat tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, adibuhum wa allimuhum. Didiklah mereka, ajarkanlah mereka. Didiklah mereka dan ajarkanlah mereka. Berarti apa? Kewajiban kita sebagai orang tua, ya, untuk mendidik, mengajar dan mendidik anak-anak kita. Dalam hal apa? Dalam urusan din mereka, agama mereka. Agar mereka selamat, agar mereka terhindar dari apa yang akan mengantarkan mereka masuk ke api neraka. Pemirsa Suara TV dimanapun berada, bahwasanya jalan hidup seorang muslim hanya ada dua, jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, ya, kepada manusia untuk menempuh dua jalan ini. Ya, jalan ke surga, jalan ke neraka. Nah, untuk menempuh jalan ke surga, wasilah di antara wasilah yang terbesar adalah mengarahkan anak kita, mendidik anak kita, ya, kepada al-ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu agama mencakup akidah, ibadah, muamalah. Kita didik akidah mereka. Jangan sampai mereka melakukan kesyirikan. Kita didik ibadah mereka, beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita didik muamalah mereka, bagaimana mereka bermuamalah, muamalah syar'iyah, muamalah yang sesuai dengan syar'i. Kita didik akhlak mereka. Nah, tatkala kita sebagai seorang ibu, seorang bapa dalam rumah tangga, tatkala kita tidak bisa mendidiknya, kita datangkan guru untuk belajar. Kita antar dia ke sekolah, kita masukkan dia ke sekolah-sekolah agama, ya, ke pondok-pondok pesantren. Ini dalam rangka apa? Tujuan untuk mendidik mereka. Karena kita orang tua disibukkan dalam mengurus harta, dalam mencari nafkah, sehingga kita tidak optimal dalam memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak kita. Lalu kita sengaja masukkan anak kita kepada sekolah-sekolah yang bermutu. Bermutu dalam hal apanya? Dalam hal ilmunya, dalam hal pembinaan akhlaknya, pembinaan akidahnya, pembinaan ibadahnya, bermutu dari segala segi. Nah, kalau kita tidak memperhatikan pendidikan agama anak kita, atau kita hanya memilih sekolah-sekolah umum saja yang menyampingkan urusan agama, maka jelas kita tidak akan bisa untuk menciptakan generasi yang soleh dan solehah. Tapi ketika kita arahkan anak kita kepada pendidikan, ya, agama, walaupun ada diajarkan umum di situ, atau pendidikan umum yang berbasis agama, maka insya Allah Ta'ala anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Misal Suara TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu wajib bagi kita untuk mendidik dan mengarahkan. Sejauh mana kita mendidik dan mengarahkan anak-anak kita, generasi kita. Karena kita sebagai pendidik, apa kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpinnya. Seorang bapa ada pemimpin dalam rumah tangga, akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang ibu ada pemimpin terhadap anak-anaknya, akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Karena kita hidup di dunia ini, ya, adalah amanah. Nanti kita akan mempertanggungjawabkan amanah-amanah. Anak adalah amanah, harta adalah amanah. Kita akan ditanya, ya, tentang amanah-amanah yang kita emban ini. Pernah saya dengar sekolah pelarian itu? Sebenarnya baru saya dengar hari ini.
Sekolah pelarian kalau kita oke, baru sekarang ini dengarnya kan, tapi istilah saya, kalau pendapat saya, sekolah pelarian itu sebenarnya itulah udah istilah umum aja. Sebenarnya tidak ada sekolah pelarian itu yang sebenarnya. Itu hanya sekolah antara pemerintah dengan swasta. Tapi karena tidak ketertampungan di pemerintah, maka anak ini harus lari ke swasta. Tapi dengan dasar tentu ada undang-undangnya, ada peraturannya. Karena nilai anak itu rendah, tidak mungkin dia bisa di negeri. Sedangkan yang di negeri itu dibutuhkan nilai yang tinggi gitu. Saya kira kalau menurut saya sekolah itu sama semua. Itu hanya tergantung pada siswanya, apakah siswanya mau belajar atau tidak. Saya kira memang ya di perbedaan fasilitas barangkali siswa-siswa sekolah favorit itu memang punya fasilitas yang bagus, yang apa. Tapi kalau umpamanya untuk mutu bagi pendidikannya, saya kira itu tergantung pada siswanya sendiri. Apakah dia mau sekolah belajar keras atau tidak, itu tergantung pada siswanya itu sendiri. Ya. sekolah pelarian itu kan sekolah juga pendidikan, cuman bedanya kan negeri sama swasta gitu kan, atau sekolah lainnya gitu. Kalau sekolah pelarian pada dasarnya kan tidak diterima di sekolah tujuan utama. Tapi pada prinsipnya itu kembali kepada individu masing-masing. Mau sekolah pelarian, kalau kualitas individunya bisa diadu, apa salahnya kan? Sebenarnya anak saya kemarin ya dia mau masuk SMA, dia pilih SMA 2 tapi nggak lulus. Dia pilih yang rayonnya SMA 7. Tetapi apakah itu termasuk dalam pelarian? Saya juga makna pelarian itu sejauh seluas mana kita juga nggak begitu kan. Tetapi yang jelas dia pilih SMA 2, tahu yang dapat SMA 7, dia lari ke SMA 7. Ya, yang pertama ya pernah. Karena dia tidak dapat dari rayonnya, pada dekat dari sekolah kan, dari rumah kan, dia dapat swasta, otomatis kan kita nganter, ya oke lah ada kendaraan, kalau tidak ada tuh ongkos gitu kan. Kalau hujan jauh dari Ando kan, dari rumah tuh otomatis kan biaya nambah juga, apalagi kita kan kerja kayak gini, sourcing gitu kan. Nah itu. Kebetulan saya belum punya anak, cuman kalau dari ini ya, saya kan bekerja sebagai tenaga pendidik. Jadi kalau sekolah pelarian itu, kebetulan saya mengajar di Politeknik Negeri Padang. Di situ kan bukan merupakan tujuan utama siswa tamatan SMA untuk melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa gitu kan. Tapi kalau kita lihat hasilnya sendiri, hasil dari pendidikan, ibaratnya ini kan sekolah pelarian ya, bukan tujuan utama ya. Kualitasnya bisa diadu juga dengan universitas yang lain yang merupakan sekolah tujuan utama dari para siswa yang udah tamat. Kebetulan anak saya ya masih sekolah di sekolah pemerintahan. Tapi cucu kemenakan saya banyak juga yang di swasta gitu. Ada yang di pesantren, ada yang di sekolah-sekolah swasta lainnya. Tapi yang namanya sekolah swasta itu baik, tidak ada buruknya, tergantung dari anak-anak kita dan cara kita mendidiknya sampai ke sana. Cuma biayanya memang swasta lebih mahal daripada sekolah pemerintah gitu. Kalau sekolah swasta dibilang jelek, enggak juga. Soalnya tenaga pendidik yang ada di universitas swasta ataupun sekolah-sekolah swasta ya, itu kan juga udah diseleksi. Pada dasarnya sekolahnya itu bagus. Yang membuat sekolah itu terkesan tidak bagus karena siswa atau mahasiswa yang belajar di sana merupakan bukan siswa unggulan. Jadi terkesan sekolah swasta itu sekolah jelek gitu. Padahal kalau seandainya orang yang sekolah di sekolah tujuan utamanya ya pindah ke sekolah yang bukan itu, hasilnya bakal tetap sama. Karena itu kembali dari kualitas individunya tersendiri.
Saya kira saya melihat sama saja ya, sebab kalau umpamanya di kualitas itu tergantung pada siswanya itu sendiri, bukan tergantung pada sekolahnya. Kalau memang siswanya mau belajar keras, ya banyak siswa-siswa kan yang notabene-nya di sekolah di pedesaan yang nggak punya fasilitas apa-apa, tapi toh dia yang lebih maju duluan kan daripada siswa-siswa yang sekolah di sekolah favorit. Saya kira seperti itu. Ya kualitas sekolah pelarian itu alhamdulillah lah, memang sekolah anak-anak harus butuh didikan gitu kan, harus butuh pendidikan kalau kita mampu, karena orang tua kedua dia di sekolah situlah di swasta gitu kan, apalagi kan lagian kebetulan kita minat juga ada di situ, cuman kan ya cuman udah minat di situ yang otomatis itu harus itu kan, apalagi perempuan nih kan ya, kalau laki-laki kan bisa suruh yang lain lah gitu kan istilahnya itu. Kalau menurut saya anak saya sekolah di swasta lebih bagus, lebih baik, karena di swasta itu bukannya apa yang saya tahu di swasta ini mutunya kadang-kadang lebih tinggi daripada sekolah pemerintahan, karena di sana tuh lebih lengkap, lebih komplit, makanya sekolahnya mahal. Nah, karena di sekolah negeri itu ada keterbatasan karena sesuai dengan anggaran, kadang-kadang anggaran itu tidak mencukupi. Makanya murid itu pun tidak bisa diterima banyak sesuai dengan standar yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan. Saya kira kalau umumnya istilah pelarian itu saya kira kurang tepat. Sebab pelarian itu maknanya barangkali bisa diartikan negatif. Tetapi itu tergantung pada orang yang memanennya. Cuma kalau untuk istilah itu kurang tepat. Sebab barangkali mungkin tidak tepat pada pilihannya, dia cari sekolah yang lain, itu akan lebih tepat. Sebab pelarian itu artinya barangkali sedikit agak negatif. Sangat disayangkan fenomena di sekitaran kita, banyak orang awam yang hanya bermodal kantong tebal kurang tepat dalam memilih lembaga pendidikan. Mereka hanya berorientasi pada keberhasilan di dunia. Sehingga mereka hanya memilih sekolah favorit yang ternama dan bergengsi, walaupun harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sekolah mahal yang tidak berkurikulum sesuai syariat Islam hanya dipakai sebagai alat pengangkat prestisi orang tua, hanya sekedar alat untuk menunjukkan bahwa orang tua mampu menyekolahkannya di sekolah pilihan orang kaya. Bila sudah begini, janganlah terlalu berharap memiliki anak yang soleh dan berhasil dunia dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 7. Ayat di atas merupakan peringatan keras bagi orang yang hanya mementingkan urusan dunia, sedangkan urusan akhiratnya dilupakan. Contohnya pada bulan-bulan ini, sebagian besar orang tua menyerahkan pendidikan anaknya kepada lembaga pendidikan yang berorientasi dunia belaka, sedangkan masalah akidah, manhaj, adab dan keselamatan di dunia dan akhirat diabaikan. Perhatian mereka hanya terfokus kepada sekolah yang bisa mengantarkan anaknya menjadi cerdas dan cepat dalam pekerjaan. Prinsip ini bukan hanya ada pada orang awam saja, tetapi tokoh agama dan dai yang menggebu-gebu membela Islam lebih senang menyekolahkan anaknya pada lembaga pendidikan umum yang tidak jelas akidah dan manhajnya daripada menyekolahkan anaknya di pesantren yang dikelola menurut sunnah. Bahkan mereka ragu dan was-was bila anaknya masuk pesantren karena tidak diterima di sekolah umum. Mereka khawatir masa depan anaknya suram, tidak bertitilkan sarjana, tidak diterima sebagai pegawai negeri, tidak bisa mencari rezeki, dan alasan lainnya. Inilah kondisi umat Islam pada umumnya, menganggap masalah dunia lebih utama daripada urusan akhirat. Bahkan sampai ada yang melabeli sekolah agama sebagai sekolah pelarian, karena kebanyakan sekolah favorit di mata masyarakat hanyalah sekolah umum negeri. Bila kita cermati ya tanggapan dan anggapan masyarakat terhadap ya sebuah sekolah, ada sebuah istilah yang kita kenal di kalangan masyarakat, sekolah pelarian. Ya, apa pula sekolah pelarian ini? Dan bagaimana kita menyikapi sekolah pelarian ini? Ini yang perlu kita tinjau dan kita kaji. Ada beberapa makna atau beberapa kandungan dari sekolah pelarian ini. Ya, sekolah pelarian adalah sekolah
tatkala dia masuk ke sekolah umum yang favorit, lalu dia tidak lulus, lalu masuk dia kepada sekolah swasta, tidak diterima dia di perguruan tinggi umum, masuk dia kepada perguruan tinggi swasta, tidak terima dia di sekolah SMA umum, masuk dia ke sekolah SMA swasta, atau ya tidak terima dia di tingkat SMP umum, masuk dia SMP swasta. Demikian juga sampai jenjang SD. Sekolah pelarian artinya adalah alternatif. Itu di antara makna sekolah pelarian. Ada lagi yang memaknai sekolah pelarian itu adalah ketika dia memasuki sebuah lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Tak kala ditanya, ya, anak bapak mau masuk ke mana? Oh, saya mau masuk ke SMA ini, nomor ini. Karena di situ SMA-nya SMA favorit. Nah, tanya lagi, anak bapak mau masuk ke mana? Anak saya mau masuk ke SMK ini. Kenapa? Karena SMK ini, ya, alumninya langsung kerja, ya, tidak nganggur. Lalu tatkala orang ini sudah mencoba untuk tes, ya, ternyata tidak lulus, akhirnya dia menjadikan, ya, masuk dia ke pesantren atau masuk dia ke MTS Sanawiyah, ya, masuk dia ke MA ada masa aliyah atau pesantren, ya, daripada dia masuk sekolah umum, ya, lebih baik dia masuk pesantren saja. Ini pelarian. Yang ketiga ada pula istilah pelarian ini bila kita tinjau. Saya pernah 5 tahun jadi kepala sekolah di sebuah sekolah dasar dan langsung berhadapan, ya, dengan orang yang berpandang seperti itu. Buya, saya punya anak nakal, anak saya nakal, tidak bisa saya bina, saya didik. Sudah masuk di SD ini, ya, susah saya mendidiknya. Bagaimana kalau masuk ke sekolah Buya, masih terima enggak? Apa alasannya masukkan dia ke SD Islam? Nakal. Coba kalau nak nakal. Padahal masukkan sekolah agama ini bukan karena faktor nakal, tapi adalah mendidik agama mereka. Tapi niatnya ada baiknya, tetapi kebaikan niat itu tidak penuh. Karena nakal. Ya. Ada lagi dia datang orang tua ketika tatkala saya menjadi kepala pesantren. Lalu datang orang tua bahwa anak saya ini susah diurus rumah, tidak mau patuh, ya, masih diterima tidak pesantren bapak, ya, agar anak saya bisa sekolah di situ. Ya, memangnya anak bapak sudah daftar? Sudah, tetapi, ya, sekolah menolaknya karena ketahuan dia nakal. Kalau saya di situ mungkin tidak mungkin, masuk pesantren aja lah. Artinya adalah pesantren dijadikan sekolah pelarian atau alternatif, bukan prioritas utama. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya kita menyikapi ini? Pertama, apakah setiap sekolah pelarian itu jelek? Belum tentu. Apakah setiap sekolah swasta itu jelek? Belum tentu. Bahkan banyak sekolah swasta sekarang ini yang diincar-incar orang, ya, orang ingin belajar di situ. Tidak setiap sekolah pelarian itu jelek. Tidak setiap sekolah swasta itu jelek, ya. Akan tetapi yang perlu kita luruskan di sini apa? Saya garis bawahi yang perlu diluruskan. Bagaimana niat kita untuk memasukkan anak kita kepada sebuah lembaga pendidikan? Apa niat kita? Apakah karena faktor nakal, tujuan nakal, atau karena faktor dia, ya,
tidak terima di sekolah umum baru masuk pesantren. Kalau ini niat kita kurang tepat. Kurang tepat. Jadi bagaimana? Rubah niat kita. Saya ingin masuk, ingin membentuk kepribadiannya, mungkin insya Allah akan lebih baik. Ya. Rubah niat kita. Mudah-mudahan dengan memperbaiki niat kita ini, ya tidak ada istilah sekolah pelarian lagi. Mungkin alternatif. Akan tetapi saya berharap jadikan sekolah-sekolah alternatif, ya, sekolah-sekolah yang membentuk kepribadian kita, yang membentuk akhlak kita, yang membentuk akidah kita. Jadikan sekolah alternatif yang demikian. Sekolah anak ini sangat menentukan. Masalah mahal, masalah biaya sekolah ya ini relatif. Ada anak yang biaya sekolahnya besar, tinggi, ya. Namun dia tidak berhasil. Ada anak biaya sekolahnya ringan. Ya. Tergantung dari kita. Karena ada sekolah-sekolah yang memang sasaran mereka orang-orang menengah ke atas sehingga biaya sekolahnya besar. Ada sekolah-sekolah yang sasaran mereka itu adalah menengah biasa, ya. Ada yang menengah ke bawah. Tergantung kita ingin dan sejauh mana usaha kita untuk memasukkan anak kita. Karena kalau sekiranya niat kita ikhlas untuk menyekolahkan anak kita ke sekolah agama atau sekolah yang berbobot ilmu agamanya, meskipun rezeki kita atau keuangan kita lemah, tetapi dengan adanya niat kita yang soleh, niat kita yang baik, dan dengan adanya doa kita kepada Allah, Allah akan bantu kita, Allah akan mudahkan. Kembali kepada persoalan tentang sekolah pelarian ini, bahwasannya istilah-istilah ini sebenarnya kuranglah tepat kita pakai. Mungkin sebagai alternatif, saya pilihan saya sekolah ini seperti ini, ya. Kalau tidak diterima saya akan masuk ke sekolah ini, ya. Kemudian perbaiki niat kita masuk ke sekolah tadi. Samping itu, carilah sekolah-sekolah yang bisa membentuk akhlak pribadi, kemudian memberikan semangat anak untuk beribadah kepada Allah. Kemudian sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang sahihah. Kemudian sekolah yang mengajarkan muamalah, pergaulan yang baik. Karena banyak kita dapatkan sekolah ikhtilat, ya, pencampur laki-laki perempuan, tapi tidak diberikan batasan yang benar, ya. Akhirnya kebebasan. Sekolah yang mempunyai guru-guru yang berkualitas ilmu agamanya, ini yang kita harapkan anak-anak disekolahkan di situ. Karena walau bagaimanapun nanti untuk membentuk anak yang soleh, memang masukkan dia ke sekolah yang sahih akidahnya, sahih ibadahnya, kemudian pembentukan akhlaknya juga bagus. Maka selidiki dulu sebuah sekolah, lihat visi misinya, sejauh mana sekolah itu target-target yang ia capai. Bukan hanya target akademik saja. Akademik itu bukan tujuan utama kita. Di target, ya, target urusan agama, urusan dunianya. Agama dulu baru dunia. Karena banyak sekolah-sekolah sekarang ini hanya mementingkan urusan dunia saja, agama dibelakangkan. Inilah kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang anggapan-anggapan masalah sekolah pelarian ini, ya. Istilah ini tidak selamanya jelek, ya. Tidak selamanya jelek, bisa jadi sekolah alternatif itu bisa baik, tergantung nanti bagaimana kita melihat secara tinjauan syar'i sebuah sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sekolah itu tidak ada yang buruk. Cuman tergantung perilaku dari didikan guru, lingkungan lah gitu kan. Itu aja. Tidak, saya kira tidak. Banyak orang yang sukses di sekolah swasta. Kan tidak seluruh orang yang sekolah swasta itu gagal kan. Banyak orang yang barangkali pilihan pertamanya mungkin sekolah A, pilihan keduanya B, atau di sekolah B dia berhasil. Bisa saja terjadi seperti itu kan. Saya kira jelek itu tidak, itu tergantung pada siswanya itu sendiri. Kalau buruk tidak ada buruknya, bagus. Cuman ya mungkin ya beda lah dari biaya-biayanya, ada bedanya gitu kan. Nah, biaya inilah, biaya ini, itulah itu kan.
Saya kira buruk apanya tergantung pada kualitas. Kualitas itu saya kira itu tergantung pada fasilitas yang ada. Artinya kalau memang sekolah favorit itu barangkali fasilitasnya semuanya cukup. Kemudian sekolah-sekolah yang dianggap tidak favorit itu, yang dianggap kalau memang tidak favorit kan banyak orang ini sekolah bagus, ini sekolah tidak bagus, sehingganya kalau memang mereka tidak dapat sekolah yang tidak dapat mendapatkan sekolah yang bagus, mereka lari pada sekolah yang dianggapnya tidak bagus. Tapi saya kira itu sama saja. Itu saya kira itu tergantung pada siswanya itu sendiri. Alhamdulillah bisa diterima di sana, alhamdulillah, syukurlah gitu. Cuman kalau bisa kan ya ada yang dia rayonnya negeri, yang dekat rumah terima lah gitu. Jangan jauh gitu kan, walau NIM-nya kurang dari target lah gitu kan. Ya kalau bisa diterima, tapi alhamdulillah lah, bersyukurlah pada pemerintah. Ya kalau bisa kan biaya ini disurvei juga lah, mana yang orang atas dari bawah nih kan gitu kan, disurvei biayanya kalau bisa dikurangi gitu kan. Ya kalau ada dibantu lah gitu, itu aja. Ini ya, sebenarnya saya udah punya anak, cuman umurnya baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. Tapi bukan nggak ada anak ya. Maksudnya kalau itu pun sekolah swasta ya, bagi saya bersekolah pun tidak masalah. Justru gitu ya. Karena kalau seandainya minat pada anak atau pada siswa semua orang ya, kalau mereka udah tahu apa yang mereka tuju, sebenarnya kuliah itu bukan merupakan suatu kewajiban. Misalnya kalau kita ambil contoh tersendiri, Bill Gates, apakah dia lulus kuliah? Tidak, bukan? Nah, kalau dia udah tahu tujuannya apa, kuliah itu bukan suatu kewajiban. Justru kuliah adalah suatu kebutuhan bagi siswa atau mahasiswa ya, yang tidak tahu kalau dilempar ke masyarakat dia punya modalnya apa di guna kuliah. Jadi mereka ada pegangan di sana. Kalau seandainya sudah tahu, kuliah pun bukan suatu kewajiban. Saya kira bagi saya tidak menjadi masalah ya, sebab bagi saya sendiri kan sekolah itu sama saja ya, tergantung pada anak itu sendiri. Mau sejauh mana mereka mau belajar keras, kemudian tergantung juga pada orang tua sejauh mana mereka mengarahkan kepada yang mengarahkan anaknya untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Otomatis tanggung jawab pendidikan bukan hanya di sekolah saja kan, yang barangkali mungkin presentasinya lebih besar kepada orang tuanya yang berada di rumah, barangkali seperti itu. Saya kira sekolah paralel dianggap sekolah paralel memang pilihan itu sedikit agak artinya negatif, tetapi bagi saya sendiri kalau memang kita menganggap pilihan itu tidak bagus, saya kira itu kurang tepat. Pemirsa kata orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita sendiri memahami kalau setiap orang tua memiliki pertimbangan tersendiri untuk memilih pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Terbaik menurut mereka memang memiliki definisi yang berbeda. Ada yang terbaik karena programnya, biayanya, fasilitasnya, atau berbagai kriteria lainnya. Namun terlepas dari pilihan tersebut, hendaklah setiap orang tua mempertimbangkan siapa yang akan memberikan pengajaran kepada anaknya, terutama dengan memperhatikan agama dan akhlaknya yang baik dari para pendidik. Sebab seorang pendidik yang baik diharapkan akan mampu mencetak karakter baik kepada murid-muridnya. Sebuah wasiat yang sangat berharga dari salafus soleh, hendaklah penuntut ilmu mendahulukan pandangannya, istikharah kepada Allah untuk memilih kepada siapa dia berguru. Hendaklah dia memilih guru yang benar-benar ahli, benar-benar lembut dan terjaga kehormatannya. Hendaklah murid memilih guru yang paling bagus dalam mengajar dan paling bagus dalam memberikan pemahaman. Jangan dia berguru kepada orang yang sedikit sifat waraknya atau agamanya, atau tidak memiliki akhlak yang bagus. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, sampailah kita di akhir acara pada episode kali ini. Semoga mencerahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.